Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Wina selaku dosen pengampu mata kuliah Tribologi dan Teknologi Perlakuan Permukaan serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang membahas mengenai tribologi dan teknologi perlakuan permukaan, khususnya studi kasus mengenai SAF yang digunakan pada pabrik manufaktur baja. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Alvin Bayu Agustian. Kemudian ada Pak Cucu Irawan, Pak Danang Anansara Harja, Pak Fajar Maulana, Pak Heri Susanto, dan Pak Swandito. Dalam presentasi ini, masing-masing anggota kelompok akan menjelaskan bagian materi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik serta menambah wawasan bagi kita semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai presentasi ini. Studi kasus yang kami angkat adalah mengenai SAF yang digunakan pada pabrik manufaktur baja seperti SAF transmisi konveyor, pembawa slab baja panas maupun roll neck SAF pada proses rolling mill. Komponen SAF pada industri baja bekerja pada kondisi operasi yang sangat ekstrim karena menerima kombinasi beban mekanis tinggi, temperatur kerja tinggi, lingkungan korosif, serta kontaminasi partikel abrasif seperti mill scale dan debu baja. Pada bagian konteks aplikasi, dapat dilihat bahwa SAF menerima beban torsi dan lentur secara terus-menerus. Selain itu, area tertentu seperti journaling bearing, keyway, dan seal housing menjadi titik kritis yang rentan mengalami kerusakan permukaan akibat kontak dan gesekan berulang. Kemudian, pada bagian kondisi kerja komponen, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi performa SAF, yaitu yang pertama, beban mekanis tinggi dan siklik yang menyebabkan tegangan berulang. Kedua, temperatur kerja tinggi akibat paparan panas dari slab baja. Ketiga, lingkungan korosif dari air pendingin dan uap panas, serta kontaminasi partikel keras yang memicu abrasive wear. Akibat dari kondisi tersebut, berbagai jenis kerusakan permukaan dapat terjadi, seperti abrasive wear, adhesive wear, dan scuffing, korosi dan oksidasi, fretting wear, hingga fatigue crack atau spalling yang dapat menyebabkan kegagalan komponen secara mendadak. Dampaknya terhadap sistem produksi cukup besar, mulai dari penurunan efisiensi transmisi, meningkatnya downtime perbaikan, resiko kerusakan peralatan, hingga menurunnya keandalan produksi pabrik. Oleh karena itu, diperlukan teknologi perlakuan permukaan atau coating yang tepat untuk meningkatkan ketahanan aus, ketahanan korosi, serta memperpanjang umur pakai SAF sehingga sistem dapat bekerja lebih optimal dan andal. Baik, pembahasan materi presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Cucu Irawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Irawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Alvin terkait dengan jenis kerusakan permukaan yang mungkin terjadi pada SAF di sebuah manufaktur baja. Adapun untuk kerusakan yang terjadi itu bisa jadi disebabkan karena adanya kondisi kerja yang ekstrim di pabrik baja, baik itu berupa beban yang tinggi, ada temperatur yang tinggi, lingkungan yang korosif, dan juga adanya partikel yang abrasif. Di mana nanti permukaan SAF itu akan mengalami kegagalan dini. Berupa yang pertama ada abrasive wear atau tri-body abrasion. Ini disebabkan adanya goresan yang searah akibat adanya partikel keras yang mengikis permukaan. Dan partikel keras ini kalau diteliti lagi secara mikro, itu partikel keras terjepit di antara dua permukaan yang saling bergerak relatif dan menyebabkan adanya goresan yang abrasif. Dan untuk ciri-ciri kerusakan ini, yang pertama itu alur atau goresan searah pada permukaan.
Yang kedua, permukaannya tampak kusam dan tergores. Yang ketiga, peningkatan keausan seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir, umur pakai bearing atau seal menurun. Lalu kerusakan yang kedua ada adhesive wear atau scuffing atau gelling, di mana kerusakan ini diakibatkan karena adanya material yang menempel dan tercabut akibat adanya kontak antara logam dengan logam. Kontak antara logam dengan logam itu secara langsung akan menyebabkan sebuah ikatan mikro, jadi berupa kayak welding, itu dapat menyebabkan scuffing atau gelling. Dan untuk ciri-ciri dari kerusakan ini, yang pertama itu permukaannya tampak mengelupas atau tercabut. Lalu ada material yang menempel, jadi transfer layer. Lalu suhu operasi meningkat tajam, dan yang terakhir adanya getaran dan kebisingan yang meningkat. Selanjutnya untuk kerusakan yang mungkin terjadi itu ada tribo corrosion, di mana untuk penyebab kerusakan ini adalah berupa korosi dan juga keausan yang terjadi secara bersamaan dan dapat mempercepat pengikisan material. Adapun untuk penyebabnya itu bisa jadi dari air pendingin atau elektrolit. Jadi dengan adanya interaksi mekanis antara logam dengan logam ditambah dengan korosi, elektrokimia dapat mempercepat degradasi permukaan. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama permukaannya berkarat dan tergerus, lalu pitting corrosion diikuti dengan keausan mekanis, lalu muncul pada area kontak yang basah dan juga bergerak, lalu adanya kehilangan material yang lebih cepat. Selanjutnya, untuk kerusakan yang mungkin terjadi itu adalah thermal fatigue dan juga spalling, di mana kerusakan ini berupa retak halus yang berulang yang berujung pada adanya pengelupasan atau spaling. Ini diakibatkan karena siklus termal yang berulang sehingga menimbulkan tegangan termal yang dapat menyebabkan retak dan pengelupasan. Untuk ciri-ciri dari kerusakan ini, yang pertama itu retak mikro pada permukaan. Dilanjutkan yang kedua dengan adanya pengelupasan lapisan atau spaling. Lalu ini terjadi di area dengan perubahan suhu yang tinggi. Yang keempat, umur kelelahan komponennya menurun. Lalu dampak akhir dari keseluruhan kerusakan permukaan yang mungkin terjadi ini adalah adanya penurunan efisiensi transmisi daya dan produktivitas pabrik. Dampak yang kedua itu bisa berupa biaya perawatan yang meningkat dan juga terjadi downtime yang tinggi. Selanjutnya, resiko kegagalan mendadak atau breakdown maintenance dan juga terjadinya kecelakaan kerja atau insiden. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu berupa penerapan coating permukaan yang tepat untuk meningkatkan ketahanan aus, tahan terhadap korosi dan juga fatigue secara signifikan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan kebutuhan sifat coating. Lapisan coating pada sub di pabrik baja harus memenuhi kriteria sebagai berikut untuk memastikan keandalan dan umur pakai dalam kondisi yang ekstrim. Yang pertama, itu high surface hardness, yaitu menahan penetrasi goresan dari partikel mill scale yang sangat keras. Itu untuk requirement-nya sendiri, kekerasan tinggi mengurangi kedalaman alur dan laju keausan abrasif. Idealnya kekerasannya lebih dari 900 HV ataupun tergantung aplikasinya sendiri. Adapun targetnya itu adalah ketahanan aus terhadap abrasif yang maksimum. Lalu yang kedua itu harus excellent corrosion resistant, yaitu memblokir penetrasi air pendingin agar tidak mencapai substrat baja si shaft tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah korosi dan pitting yang diakibatkan oleh air pendingin dan lingkungan korosif. Lalu dia bisa tahan terhadap korosi galvanik dan juga kimia, baik berupa air, klorida ataupun oksida. Untuk targetnya sendiri ini proteksi korosi yang jangka panjang. Selanjutnya, high bond strength atau adhesion.
adhesi yang kuat dengan material dasar atau substrat poros agar tidak mengalami delaminasi saat menerima beban puntir yang tinggi. Adhesi tinggi mencegah peeling, spalling, dan juga retak lapisan. Lalu kekuatan ikatan kritis pada beban torsional dan juga siklik. Adapun untuk targetnya sendiri ini adhesi yang kuat dan stabil di bawah beban siklik. Lalu yang keempat, good thermal stability. Sifat mekanis tidak menurun atau melunak saat terpapar suhu yang tinggi dari proses manufaktur baja. Adapun untuk tujuannya yaitu menjaga kekerasan, lalu kekuatan dan juga struktur mikro pada suhu yang tinggi. Dia juga mampu tahan oksidasi dan juga perubahan fasa. Untuk targetnya sendiri ini stabil pada suhu yang tinggi, lebih dari 300 sampai dengan 600 derajat Celcius disesuaikan dengan area kerjanya. Yang kelima, kemampuan ketebalan tinggi atau thick coating. Poros dengan ukuran yang besar membutuhkan lapisan yang cukup tebal agar bisa dimasining atau digrinding berulang untuk dimensi presisi dan ketahanan dalam jangka yang panjang. Lalu untuk ketebalan yang memadai untuk shock allowance machining, dan dia tahan aus jangka panjang pada keausan yang berat. Lalu untuk targetnya sendiri ketebalan 100 sampai dengan 500 mikron atau lebih tergantung dari proses dan juga kebutuhannya. Adapun tujuan dari kebutuhan sifat coating ini adalah mampu melindungi permukaan shaft dari abrasi, korosi, dan juga beban yang tinggi serta temperatur yang tinggi sehingga dapat menjaga performa transmisi dan mengurangi downtime. Di mana kondisi operasi shaft di pabrik baja itu dia menerima beban mekanis yang tinggi berupa torsi dan juga gaya lentur yang terjadi secara terus-menerus yaitu siklik. Lalu dia menerima temperatur yang tinggi berupa radiasi panas, lalu adanya air pendingin yang bertekanan tinggi dan juga terdapat partikel abrasif berupa mill scale dan juga debu. Adapun untuk intinya sendiri itu coating yang ideal untuk shaft di pabrik baja itu harus memberikan kombinasi yang optimal antara kekerasan yang tinggi, tahan terhadap korosi, lalu adhesi yang kuat, lalu stabilitas thermal dan juga ketebalan yang memadai agar mampu melindungi shaft dari keausan abrasi, korosi, dan juga keausan thermal secara berkelanjutan. Adapun hasil akhir yang diharapkan itu harus mampu mengurangi keausan dan juga korosi, memperpanjang umur pakai shaft, lalu meningkatkan keandalan sistem dan juga mengurangi downtime dan biaya perawatan. Baik, selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Danang. Kami persilahkan. Nah, berikut adalah tiga alternatif coating. Tiga alternatif coating. Yang pertama adalah high velocity oxygen fuel, laser cladding, dan hard chromium. Mungkin akan kita jelaskan satu-satu. Yang pertama terkait high velocity oxygen fuel, yaitu menyemprotkan partikel cermet dengan kecepatan supersonik untuk membentuk lapisan padat. Dapat kita lihat di ilustrasi berikut ada shaft yang sedang dilakukan high velocity oxygen fuel melalui thermal spray. Lalu coating yang terbentuk menjadi splat yang padat. Mekanismenya adalah ada komposisi serbuk cermet disemprotkan dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga 1000 meter per second. Lalu partikelnya menumbuk ke permukaan dan membentuk splat. Lalu terbentuk lapisan lamelar yang tebal dan padat. Karakteristik utamanya ketebalannya 100 mikro sampai beberapa mili. Untuk kekerasannya sangat tinggi hingga 1100 HV. Dan ketahanan aus abrasif sangat baik. Ketahanan korosi juga sangat baik. Cocok untuk komponen besar dan permukaan panjang. Biasanya diaplikasikan pada shaft transmisi yang memiliki abrasif yang berat dan beban yang tinggi. Lalu yang kedua, laser cladding, yaitu menggunakan energi laser untuk melelehkan bubuk material pelapis bersama sedikit permukaan substrat, menghasilkan ikatan metalurgi yang kuat. Untuk mekanismenya, shaft diberi bubuk paduan, lalu dilelehkan dengan laser
dengan sedikit permukaan substrat, lalu terjadi pencampuran metalurgi atau dilusi, lalu terbentuk lapisan dengan ikatan metalurgi sangat kuat. Untuk karakteristik utamanya, ikatan metalurgi sangat kuat, densitas tinggi, porositas sangat rendah. Untuk ketebalan 0,5 sampai 5 mili. Tahan aus, korosi dan suhu tinggi, dan kelebihannya bisa direkondisi atau recladding. Biasanya permukaan kritis yang membutuhkan tahan aus sangat tinggi, tahan panas, dan umur pakai maksimal. Dan yang ketiga terkait hard chrome. Hard chrome diaplikasikan melalui electroplating. Lalu metode konvensional menggunakan reaksi elektrokimia untuk mengendapkan lapisan krom keras di permukaan poros. Dapat kita lihat ilustrasinya, ada sebatang shaft. Di situ ada katoda, anoda, dan larutan elektrolit chrome. Nah, di sini mekanismenya ion diberikan ke dalam elektrolit, lalu arus DC-nya diterapkan, lalu ion kromnya direduksi menjadi krom dan mengendap, lalu lapisan kromnya terbentuk. Karakteristik utamanya, kekerasannya sangat tinggi, ketebalannya 50-500 mikron, permukaan halus dengan finishing baik, ketahanan koris baik, dan biayanya lebih rendah. Nah, tujuan penggunaan coating dapat kita lihat, yaitu utamanya untuk meningkatkan tahanan aus, korosi, dan fatigue, lalu memperpanjang umur pakai pada si material pada si part itu, mengurangi downtime dan biaya perawatan dari part tersebut, lalu menjaga kehandalan proses produksi baja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun itu disesuaikan kembali dengan kebutuhan dari kondisi kerja, ketebalan, anggaran, dan fasilitas yang tersedia. Mungkin itu perbandingan kelebihan dan keterbatasan. Perbandingan ini terdiri dari 3 alternatif teknologi coating untuk shaft di pabrik baja. Yang pertama adalah High Velocity Oxygen Fuel Thermal Spray yang memiliki kelebihan kekerasan sangat tinggi melebihi 1000 HP dan sangat tahan terhadap abrasi. Yang kedua, memiliki porositas rendah dibandingkan thermal spray biasa. Yang ketiga, tidak mengubah mikrostruktur dari core porosnya. Keterbatasannya adalah ikatan bersifat mekanis. Yang kedua, memerlukan proses finishing atau grinding karena permukaan awal yang kasar. Kesesuaian dari aplikasi ini adalah sangat baik untuk ketahanan abrasi, keausan berat pada area non-sealing, misalnya roll neck shaft dan journal shaft. Yang kedua adalah laser cladding atau stainless, yang merupakan advance dari coating teknologi. Kelebihannya memiliki metalurgi yang sangat kuat. Yang kedua adalah ketahanan thermal dan tribokorosi luar biasa. Yang ketiga, lapisan sangat dense atau bebas dari porositas. Keterbatasannya, biaya investasi alat yang sangat tinggi. Yang kedua, resiko distorsi thermal lokal pada poros jika parameter laser tidak dikontrol dengan ketat. Kesesuaian dari aplikasi ini adalah sangat baik untuk area kritis dengan beban yang tinggi, suhu tinggi, dan resiko korosi atau tribokorosi berat, misalnya roll neck, seating area, dan bearing journal. Yang ketiga, hot chromium plating yang merupakan proses dari electroplating. Kelebihannya, biaya pengerjaan relatif murah, koefisien gesek yang rendah, cocok untuk geometri poros silinder. Keterbatasannya, laju keausan lebih tinggi di lingkungan yang ekstrim. Yang kedua, resiko hidrogen embrittlement pada poros baja. Yang ketiga, limbah lingkungan berat yang mengandung kromium hexavalent. Kesesuaian dari aplikasi ini adalah cocok untuk aplikasi umum, beban sedang, dan area sealing atau fit yang membutuhkan kekerasan permukaan dan ketahanan terhadap korosi.
Ringkasan dari slide ini adalah, untuk lingkungan pabrik baja yang ekstrim, laser cladding atau stainless memberikan kinerja terbaik namun dengan biaya yang tinggi. High velocity oxygen fuel thermal spray menawarkan keseimbangan terbaik antara kinerja, ketebalan, dan biaya aplikasi industri baja berskala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok untuk mata kuliah Tribologi dan Teknologi Perlakuan Permukaan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari materi kuliah Tribologi dan Teknologi Perlakuan Permukaan untuk materi disposition dan coating pada material. Pada kesempatan kali ini untuk tugas yang akan saya presentasikan adalah perihal studi kasus tentang SAF di pabrik manufaktur baja. Dalam hal ini, contoh yang akan dikemukakan adalah SAF transmisi conveyor pembawa slab atau baja panas, atau roll neck SAF di rolling mill. Pada poin yang akan saya presentasikan untuk materi ini adalah pertama, yaitu rekomendasi coating terbaik untuk shaft, roll neck shaft, dan atau shaft transmisi di pabrik baja. Untuk rekomendasi utama tentang perihal coating terbaik yang akan digunakan adalah yaitu HOV dengan material WC COCR yang merupakan material tungsten carbide dan cobalt chromium, atau laser cladding berbasis kobalt, yaitu stellite, jika anggaran mencukupi untuk penerapan coating tersebut. Kemudian, untuk perbandingan ringkas penggunaan atau rekomendasi coating yang akan digunakan adalah di mana beberapa perbandingan ini akan menjadi acuan atau rekomendasi dalam pengaplikasiannya. Pertama, yaitu kriteria yang dilihat adalah ketahanan abrasi atau mill scale, di mana HOV atau WC COCR ini memiliki kriteria ketahanan abrasi yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah laser cladding atau stellite, di mana ketahanan abrasi pada laser cladding ini memiliki kriteria yang sangat tinggi juga. Namun untuk hard chromium plating, di mana ketahanan abrasi dari metode hard chromium plating ini memiliki tingkat ketahanan abrasi yang sedang. Kemudian pada poin berikutnya, mengenai ketahanan korosi dan tribokorosi, pada HV/OV cukup tinggi. Kemudian untuk laser cladding sangat tinggi. Lalu untuk hard chromium plating itu kategorinya rendah sampai dengan sedang. Kemudian untuk kekuatan tingkat ke substrat, HV/OV itu memiliki kriteria mekanis atau mechanical interlocking. Kemudian untuk laser cladding stellite, dia merupakan atau termasuk pada kategori metalurgi atau metallurgical bonding. Lalu untuk hard chromium plating, kekuatan ikatan ke substratnya itu bersifat mekanis atau interlocking plus elektrokimia. Lalu untuk kriteria berikutnya adalah perihal stabilitas thermal. Pada HV/OV ini stabilitas thermal yang terjadi bisa di tingkat tinggi atau hingga 500 derajat Celcius. Kemudian untuk laser cladding atau stellite itu stabilitas thermalnya sangat tinggi,
di mana akan apa? Akan lebih dari 700 derajat Celcius tergantung pada paduannya. Lalu kemudian untuk hard chromium plating, stabilitas thermal yang terjadi itu di level sedang atau kurang dari 200 derajat Celcius pada pengoperasian optimal. Untuk ketebalan tipikal, HVOV itu bisa mencapai 200 sampai dengan 800 mikrometer. Kemudian untuk yang laser cladding itu ketebalan tipikalnya di range antara 0,5 sampai dengan 3 mm lebih. Dan untuk hard chromium plating itu ketebalan tipikalnya bisa tercapai antara 20 sampai dengan 150 mikrometer. Lalu untuk porositas lapisan, HVOV ini terbilang cukup rendah, yaitu antara 1 sampai dengan 3%. Kemudian untuk laser cladding stellite, ini porositas lapisannya sangat rendah, di mana dia kurang dari 1%. Kemudian untuk hard chromium plating ini, porositas lapisan sangat rendah atau kurang dari 0%. Dan kemudian untuk finishing setelah coating, ini HVOV perlakuannya tidak perlu di grinding. Kemudian untuk laser cladding, finishing setelah coating itu memerlukan machining atau grinding. Dan untuk hard chromium plating, finishing setelah coating itu memiliki finishing yang baik, di mana permukaannya itu akan cukup halus. Kemudian untuk biaya investasi proses, untuk HVOV ini tergolong sedang. Kemudian untuk laser cladding atau stellite, biaya investasi proses itu kategorinya cukup tinggi. Dan untuk hard chromium plating, biaya investasi proses tergolong rendah. Kemudian untuk biaya per komponen, pada HVOV bisa dikategorikan sedang. Kemudian untuk laser cladding bisa dikategorikan tinggi. Dan untuk hard chromium plating ini biaya per komponen terbilang cukup rendah. Lalu untuk kelayakan untuk shaft besar di pabrik baja, HVOV ini terbilang sangat baik. Lalu untuk laser cladding terbilang sangat baik untuk kondisi yang memang ekstrim atau ketika si shaft itu memiliki beban kejut yang tinggi. Kemudian untuk hard chromium plating, kelayakan untuk shaft besar di pabrik baja itu trennya sekarang telah mulai ditinggalkan. Lalu untuk solusi pertama, di mana pemilihan rekomendasi coating yang akan diaplikasikan untuk shaft roll neck atau shaft transmisi di pabrik baja. Solusi yang pertama yang bisa kita ambil atau kita aplikasikan adalah pertama HOV, di mana WC dan COR merupakan solusi yang optimal untuk aplikasi ini. Pada mekanisme dan struktur lapisannya, pada HVOV ini partikel WC COR memiliki pengaplikasian yang cukup cepat, yaitu berkecepatan supersonik. Kemudian yang untuk struktur laminar padat dengan porositas rendah dan memiliki ikatan yang kuat pada pengaplikasiannya. Kemudian keunggulan utama dari metode HVOV ini antara lain, ia memiliki kekerasan sangat tinggi atau lebih dari 1000 HV untuk menahan abrasi mil scale. Kemudian yang untuk kedua, ketahanan korosif sangat baik pada lingkungan air berpendingin. Lalu yang ketiga, lapisan tebal di antara range 200 sampai dengan 800 mikrometer atau lebih memungkinkan grinding yang berulang. Lalu untuk keunggulan utama yang keempat adalah tidak mengubah mikrostruktur inti poros, karena dia memiliki heat input yang rendah. Lalu untuk keunggulan yang berikutnya adalah biaya investasi dan operasional lebih ekonomis dibandingkan dengan laser cladding atau dari solusi yang kedua.
Kemudian untuk pengaplikasiannya, metode HVOV ini dapat diaplikasikan di roll neck shaft, kemudian di transmission shaft, lalu di conveyor shaft, lalu untuk yang lainnya adalah judol shaft dan lain-lain, karena memiliki konsentrasi yang tinggi dan kontaminasi abrasif. Untuk solusi yang kedua, yaitu laser cladding stellite, yang merupakan premium solution dari solusi yang optimal pertama tadi. Laser cladding stellite ini memiliki mekanisme dan struktur lapisan pada pengaplikasiannya seperti tergambarkan di pemaparan ini, yaitu pengaplikasiannya berdasarkan co-based alloy atau powder stellite. Lalu untuk metode laser cladding stellite ini ketika diaplikasikan ia memiliki struktur metalurgi yang lebih homogen, lalu kemudian sangat padat atau bebas porositas, lalu ikatan metalurgi yang sempurna dari ikatan metalurgi yang solusi pertama tadi. Kemudian laser cladding stellite ini memiliki keunggulan utama antara lain: satu, ikatan metalurgi sangat kuat atau bebas delaminasi dan spaling. Kemudian yang kedua, ketahanan termal dan oksidasi luar biasa, yaitu lebih dari 700 derajat Celcius tergantung paduan yang diaplikasikan. Kemudian yang keunggulan utama yang ketiga adalah laser cladding stellite ini memiliki ketahanan tribokorosi yang terbaik dan ideal untuk kondisi yang ekstrim. Kemudian keunggulan utama berikutnya, laser cladding stellite ini memiliki umur pakai maksimal untuk beban kejut dan torsi yang sangat tinggi. Kemudian untuk aplikasi laser cladding stellite ini bisa diaplikasikan pada shaft di area kritis yang mengalami beban kejut yang berat. Kemudian juga bisa beroperasi di suhu yang sangat tinggi. Lalu untuk resiko kegagalannya itu lumayan cukup besar ya untuk pengaplikasiannya. Maksudnya risiko kegagalan pada saat pengaplikasian di shaft yang dioperasionalkan. Justifikasi dari ketiga alternatif coating yang bisa diaplikasikan pada shaft ini antara lain: pertama, hard chromium plating sudah mulai ditinggalkan karena performa tribokorosi yang terbatas dan karena memang bersinggungan dengan isu lingkungan karena adanya reaksi kimia di CR6 itu. Lalu untuk HVOV WCCOCR, pengaplikasian ini memberikan solusi yang paling seimbang secara teknis dan ekonomis, di mana karena memang metode ini memiliki karbidat tungsten atau WC yang memberikan ketahanan luar biasa terhadap abrasi mill scale. Kemudian untuk matrix COCR, pengaplikasiannya dapat memberikan ketahanan korosi yang kuat terhadap air berpendingin dan pada lingkungan yang korosif. Kemudian untuk yang justifikasi yang ketiga adalah pada laser cladding stellite, jika poros menerima beban kejut mekanis yang ekstrim, laser cladding stellite ini karena berbasis dengan cobalt stellite yang dipilih, dan karena ikatan metalurginya yang diaplikasikan, ini dapat menjamin lapisan tidak akan mengelupas atau bebas delaminasi atau spaling. Lalu, untuk kesimpulan rekomendasi dari coating ketiga metode aplikasi coating ini antara lain HVOV WCCOCR adalah pilihan terbaik secara teknis dan ekonomis untuk mayoritas aplikasi shaft di pabrik baja. Lalu untuk laser cladding stellite dipilih karena ketika keandalan maksimum dan umur pakai ekstra panjang menjadi prioritas utama meskipun biaya investasi yang cukup tinggi. Fungsi-fungsi dari coating yang dipilih atau direkomendasikan dari ketiga
pilihan coating ini adalah antara lain karena coating yang dipilih ini dapat melindungi shaft dari abrasi mill scale atau korosi dan beban termal tinggi. Mohon maaf, ini untuk kesimpulan rekomendasi yang HVOV WC-COCR ya. Kemudian pertimbangan yang berikutnya adalah HVOV WC-COCR ini dapat meningkatkan keandalan, lalu kemudian mengurangi downtime dan biaya perawatan. Lalu untuk rekomendasi kesimpulan berikutnya dari HVOV ini dapat memperpanjang umur pakai shaft secara signifikan dan menjaga kontinuitas produksi baja. Dan kesimpulan rekomendasi berikutnya dari HVOV WC-COCR ini adalah memiliki atau mempunyai solusi berkelanjutan dengan performa tinggi dan efisiensi biaya yang cukup atau dengan kategori sedang. Kemudian untuk poin berikutnya, sebentar. Poin berikutnya adalah poin 7, metode karakterisasi yang diperlukan. Untuk memastikan kualitas coating pada shaft atau roll neck shaft atau transmisi sebelum dipasang di pabrik baja, pengujian berikut wajib dilakukan. Dari pengaplikasian coating yang dipergunakan atau yang diaplikasikan. Untuk metode karakterisasi yang diperlukan pertama yaitu mikrostruktur dan thickness. Ini bisa dilakukan dengan metode pengujian SEM plus EDS, yaitu di mana fungsi dari pengujian mikrostruktur dan thickness ini adalah untuk mengamati kepadatan lapisan, kemudian keberadaan cacat atau void dan atau crack, kemudian untuk kepatuhan ketebalan, serta distribusi unsur kimia pelapis atau coating dan atau disposition. Kemudian contoh dari SEM atau SEM pada pengaplikasian mikrostruktur dan thickness ini bisa dilihat seperti pada gambar, di mana pengujian ini dengan penampang atau metode pengujian secara penampang melintang ini bisa digambarkan di mana hasil pengujiannya bisa ditampilkan top coating dengan menggunakan HVOV WC-COCR, kemudian ikatan coating yang dapat terlihat adalah seperti ini, kemudian juga substrat bajanya seperti tergambarkan, di mana range-nya itu bisa sampai dengan 50 mikrometer. Kemudian IDS mapping untuk unsur utama dari pengaplikasian HVOV ini bisa terlihat di mana beberapa unsur kimia ini terdapat W, CO, Cr dan Ferro. Nah, parameter yang dapat dievaluasi dari mikrostruktur dan thickness ini yaitu antara lain bisa melihat ketebalan lapisan dalam skala mikrometer dan keseragamannya. Kemudian dapat dilihat juga tingkat porositas dalam satuan persen dan cacat visualnya, yaitu dalam bisa terdeskripsikan atau tervisualisasi dari adanya void atau crack. Kemudian untuk parameter yang dapat dievaluasi berikutnya adalah dapat melihat struktur laminarnya, lalu kemudian didapatkan juga densitas lapisannya. Lalu untuk parameter yang dapat dievaluasi berikutnya antara lain distribusi unsur yang bekerja atau yang terdapat, yaitu
WCOCR, COFE dan lain-lain. Itu merupakan beberapa parameter kimia yang dapat dilihat pada pengujian mikrostruktur dan thickness ini. Kemudian untuk berikutnya parameter yang dapat dievaluasi adalah kualitas interface dari coating dan substratnya pada pengaplikasian metode ini. Lalu untuk peralatannya dapat dilihat atau divisualisasikan di gambar, di mana ada SEM atau Scanning Electron Microscope, kemudian ada IDS yaitu Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, seperti yang tertera di gambar. Kemudian yang untuk karakterisasi yang diperlukan berikutnya adalah microhardness testing. Ini bisa dengan metode Vickers untuk hardness testingnya, di mana dalam pengujian ini adalah berfungsi untuk mengukur kekerasan lapisan pada penampang melintang atau cross section dari permukaan hingga batas substrat untuk memastikan ketahanan abrasi. Seperti yang digambarkan pada presentasi, di mana untuk metode microhardness testing model Vickers ini tergambarkan permukaan, kemudian coating WCCOCR sampai dengan substrat bajanya bisa dilihat, dan range pengukurannya itu bisa mencapai sampai dengan 100 mikrometer. Lalu untuk profil kekerasan microhardness-nya dari HVOV ini dapat dilihat pada grafik yang tertera, di mana kekerasan atau HVOV dengan metode Vickers ini dapat mencapai lebih dari 1200. Lalu jarak dari permukaannya itu bisa lebih dari 500 mikrometer. Lalu untuk parameter yang dievaluasi dari pengujian microhardness testing dengan metode Vickers ini antara lain kekerasan permukaan atau HV, lalu kemudian gradien kekerasan dari permukaan ke substrat, kemudian zona pengaruh panas atau HAZ pada laser cladding. Lalu untuk parameter yang dievaluasi berikutnya adalah konsistensi ketahanan abrasi dari lapisan yang di coating. Lalu untuk peralatan yang dipergunakan pada microhardness testing metode Vickers ini adalah Vickers Microhardness Tester, di mana intendornya ini merupakan piramida intan. Yang dipergunakan adalah piramida intan, identornya. Kemudian untuk karakterisasi yang diperlukan berikutnya untuk memastikan kualitas coating pada shaft ini adalah adhesion test, di mana metode yang dipakai adalah pull-off test atau scratch test, di mana pada pengujian ini tujuannya adalah untuk menguji kekuatan rekat lapisan agar tidak terjadi kegagalan delaminasi di lapangan. Deskripsinya antara lain, pada pull-off test dengan acuannya yaitu ASTM C633, hasil yang bisa dicapai adalah 70 megapascal, di mana kohesif di dalam lapisan itu merupakan adhesif yang baik. Bisa berupa adhesif yang baik. Kemudian untuk scratch test yang mengacu pada ASTM C1624, pengujiannya dapat berupa grafik yang ditampilkan, di mana pada tes ini merupakan perbandingan dari beban normal atau dalam skala Newton, lalu dengan jarak dalam satuan milimeter, di mana LC2 itu terjadi mencapai nilai 68 Newton.
Jadi tingkatan kegagalan adhesinya seperti yang tergambarkan di grafik. Lalu untuk parameter yang dievaluasi di adhesion test ini antara lain, pertama kekuatan rekat dalam satuan megapascal, lalu kemudian critical load-nya dalam skala LC1, LC2, dan seterusnya. Kemudian untuk mode kegagalannya itu bisa berupa hasil dari adhesifnya seperti apa, kohesifnya seperti apa, lalu campurannya itu yang terjadi seperti apa. Kemudian daya tahan terhadap beban torsi dan impact-nya itu bisa juga dievaluasi dengan pengujian adhesion test ini. Kemudian untuk parameter berikutnya yang bisa didapat adalah kualitas interface dari coating dan substrat. Lalu untuk peralatan yang dipergunakan pada adhesion test ini antara lain pull-off adhesion tester dan scratch tester sesuai dengan gambar yang tertera pada pada pemaparan. Lalu untuk karakterisasi berikutnya adalah optical profilometry atau profilometer, di mana fungsinya adalah untuk mengukur kekasaran permukaan atau surface roughness setelah proses grinding akhir untuk memastikan koefisien gesek yang rendah. Jadi pada pengujian ini ketika proses grinding atau penghalusan itu telah dilakukan, itu akan didapat hasil dari atau hasil untuk pengujian profilometernya itu. Output atau hasil yang bisa dideskripsikan atau digambarkan adalah seperti pada pemaparan ini, antara lain 3D topografi permukaan, berikut tampilannya, kemudian juga profil 2 dimensi yang berupa berupa hasil grafik sinusoidal. Lalu untuk parameter yang dievaluasi antara lain RA dalam satuan mikrometer yaitu average roughness, lalu kemudian RQ dalam satuan mikrometer yang merupakan root mean square, lalu kemudian RZ dalam satuan mikrometer di mana ini merupakan mean peak to valley dari pengujian pengujian optical profilometry. Lalu untuk parameter yang dievaluasi berikutnya adalah kesesuaian dengan target finishing. Nah, untuk peralatan yang dipergunakan antara lain seperti yang tergambarkan adalah optical profilometer atau 3D surface profilometer yang bisa digunakan pada profilometer ini atau optical profilometry test. Kemudian untuk karakterisasi berikutnya adalah tribo corrosion test, di mana untuk metode pengujian ini adalah pin on disk ditambahkan dengan sel elektrokimia. Jadi ada semacam unsur kimianya pada pengujian kali ini, yang dimana pada tribo corrosion test ini berfungsi untuk mensimulasikan gesekan poros dengan adanya media air berpendingin korosif untuk mengukur laju keausan spesifik dan laju korosinya. Skema pengujian pada tribo corrosion test ini sesuai dengan yang disampaikan pada gambar adalah di mana beban atau pada satuan Newton ini diaplikasikan dengan menggunakan pinball juga, di mana elektroda referensi yang dipergunakan kemudian elektrolit air berpendingin korosi ini dimasukkan ke dalam media pengujian yang dimana si
eh, sampling atau sampling dari si SAF itu dimasukkan dalam disk atau sampel coatingnya itu sendiri. Lalu untuk output utama yang dihasilkan antara lain laju keausan spesifik, di mana yang akan didapatkan adalah dalam satuan mikrometer kuadrat per Newton meter, di mana hasilnya bisa tergambarkan, yaitu perbandingan antara HVOV WC COCR, kemudian dengan laser cladding atau stellite, dan hard chrome. Nah, ini yang kemungkinan akan didapatkan output dari pengujian tersebut atau triple corrosion test ini. Kemudian output utama yang dihasilkan lainnya adalah potensial korosi, ya, di mana V itu berbanding dengan OCV. Nah, ini dari hasil dari ketiga sampel metode yang tadi disampaikan. Ini seperti ini, di mana HVOV WCCOCR ini yang berwarna hijau, kemudian yang laser cladding stellite ini berwarna biru, lalu untuk hard chrome-nya itu yang berwarna merah, dan masing-masing dapat dievaluasi. Nah, untuk parameter yang dievaluasi pada pengujian triple corrosion test ini antara lain, pertama laju keausan spesifik atau K, kemudian koefisien gesek dalam satuan mikron terhadap waktu, kemudian potensial korosi dan laju korosi atau LCORR, lalu kemudian sinergi wear corrosion atau triple corrosion-nya itu sendiri, yang merupakan parameter utama dari triple corrosion test. Lalu untuk peralatan yang dipergunakan itu seperti ditampilkan pada gambar adalah tribometer pin on disk yang terintegrasi atau menggunakan media sel elektrokimia. Nah, untuk metode karakterisasi yang diperlukan untuk memastikan kualitas coating pada SAF ini secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan coating pada SAF memiliki struktur, sifat mekanik, kemudian adhesi dan ketahanan tribu korosi yang memenuhi standar operasi ekstrim di pabrik baja sebelum komponen itu digunakan. Lalu untuk standar referensi yang diacu pada metode karakterisasi ini antara lain ASTM B733 untuk HVOV coating, lalu kemudian ASTM C633 untuk pull-off test. Kemudian untuk acuan berikutnya adalah ASTM C1624 untuk scratch test. Lalu kemudian ASTM G99 atau G133 untuk tribo corrosion. Lalu kemudian referensi berikutnya adalah ISO 4287 untuk surface dan roughness. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi atau pemaparan untuk rekomendasi coating yang terbaik yang dapat direkomendasikan dan metode karakterisasi yang diperlukan untuk memastikan kualitas coating pada SAF roll neck SAF atau transmisi sebelum dipasang di pabrik baja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Suwandito, saya mahasiswa S2 Universitas Pancasila. Terkait dengan coding, kita sudah membahas tadi bersama teman-teman bahwasannya untuk studi kasus SAF di pabrik manufaktur baja itu sudah dijelaskan, dan kita atau saya ini akan memberikan explanation terkait daftar pustaka, di mana daftar pustaka kami mengambil dari A Review of Wear Resistant Cooling for Steel Substrate Application and Changes
di mana ini result in engineering high entropy alloy coating for tribology application. Kemudian data yang kedua terkait dengan tribology coating contact mechanism and selection. Ini masih sama jurnalnya dan bisa dijelaskan lebih lanjut dengan mengeklik webnya. Terima kasih, selamat siang.